على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد معاشر المسلمين jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan pujian kita kepadanya dalam keadaan apapun kita berada. Kita ucapkan alhamdulillah atas kesempurnaannya, atas kesempurnaan dari nama-namanya, atas kesempurnaan dari sifat-sifatnya, atas kesempurnaan dari hukum-hukumnya, atas kesempurnaan dari ketetapan-ketetapannya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Oleh karena itu kewajiban kita adalah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan nikmat yang tidak terhingga. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang kalian rasakan kecuali itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada hamba dan rasulnya yang mulia Nabi kita Muhammad ibn Abdullah beserta keluarganya dan para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Marilah kita meraih janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjalankan perintah-perintahnya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan ampunannya. Dan bertakwa kepada Allah adalah meninggalkan larangan-larangannya, bahkan menjauhi larangan-larangannya, juga dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takutnya kita akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takutnya kita akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita meraih apa yang Allah janjikan berupa surganya Allah, berupa ampunan Allah, berupa keselamatan dari siksanya, dengan bertakwa kepadanya. Begitu pula marilah kita bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang kita rasakan setiap saat. Terlebih nikmat yang paling besar, karunia yang paling besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kita di dunia ini. Tidak ada yang lebih berharga dari iman. Tidak ada yang lebih berharga dari Islam. Oleh karena itu hendaknya nikmat ini menjadi nikmat yang selalu kita syukuri,
berada di depan mata kita untuk kita selalu mengingatnya, untuk kita senantiasa mengerti dan memahami bahwa ini adalah karunia yang istimewa yang tidak Allah berikan kepada seluruh hamba-hambanya, yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, yang Allah pilih. Oleh karena itu kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang paling besar ini, yang seandainya kita tidak mendapatkan kecuali nikmat ini saja, maka sungguh ini nikmat yang tidak bisa tertandingi dengan nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Nikmat Islam, nikmat iman. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memahami dengan benar apa itu Islam, apa itu iman, agar nikmat ini betul-betul kita syukuri dan terus bersama kita, dan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk istiqomah di atas iman dan Islam ini. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memahaminya dengan benar, mengetahuinya dengan benar. Dan perlu diketahui jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa iman dalam perspektif Ahlus Sunnah, dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Yang dimaksud dengan ucapan di sini bukan hanya ucapan lisan, tetapi ucapan hati, qaulul qalbi. Begitu juga qaulul lisan. Ucapan hati adalah keyakinan yang tidak ada keraguan, dan ucapan lisan adalah persaksian kita dengan dua kalimat syahadat. Dan kemudian kita buktikan keimanan kita, kita buktikan apa yang kita yakini dan kita nyatakan dengan lisan kita, dengan amalan anggota badan kita. Oleh karena itu iman adalah keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Iman ini memiliki usul, memiliki pokok. Ibarat rumah, maka dia adalah pondasinya. Ibarat pohon, maka dia adalah akarnya. Maka pokok-pokok keimanan adalah bagian yang sangat penting pada keimanan kita. Jika pokok keimanan ini tidak ada, atau jika pokok keimanan ini rusak, maka akan rusak pula keislaman kita, akan hilang pula keimanan kita. Dan pokok-pokok keimanan ini telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada beliau malaikat Jibril di saat beliau sedang bersama dengan para sahabatnya. Dan malaikat Jibril menanyakan beberapa pertanyaan, dan diantaranya malaikat Jibril mengatakan, "Fa'akhbirni 'anil iman." Beritakan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan pokok-pokok keimanan. Beliau menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada utusan-utusan Allah, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Demikianlah iman. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Fahadha i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah, fahadha i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah, wa huwa al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi." Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan bahwa termasuk dari akidah, dan inilah akidah Ahlus Sunnah, akidah kelompok yang selamat, akidah kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mengimani Allah, mengimani malaikat-malaikat Allah, mengimani kitab-kitab Allah,
mengimani utusan-utusan Allah, mengimani hari kebangkitan, mengimani hari akhir, dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya, dan mengimani takdir, baik takdir yang baik ataupun yang buruk. Ini adalah usul iman. Ini adalah pokok keimanan yang saling berkaitan, yang tidak boleh terpisah antara satu dengan yang lainnya. Barang siapa yang tidak mengimani salah satu dari rukun iman ini, maka dia tidak memiliki iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kafir kepada Allah atau kepada malaikat Allah atau kepada kitab-kitab Allah atau kepada utusan-utusan Allah atau kepada hari akhir, barang siapa yang mengingkari salah satu ini, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pokok keimanan ini hendaknya betul-betul kita fahami dengan benar. Pokok-pokok keimanan ini betul-betul hendaknya tertancap dalam hati kita. Kita yakini yang tidak ada keraguan di dalamnya. Karena dengan pokok keimanan inilah seseorang dikatakan telah memiliki iman. Meskipun imannya belum sempurna, tetapi dia telah memiliki iman. Yang dengan iman ini, sekecil apapun imannya, maka dia pasti akan diselamatkan dari api neraka. Meskipun seandainya dia harus masuk neraka, namun pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari api neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyebutkan dalam hadisnya, "Akhriju minan nar," keluarkan dari api neraka, "man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal iman." Keluarkan dari api neraka orang yang masih ada pada hatinya sedikit yang sangat kecil dari keimanan, sesuatu yang sangat kecil dari keimanan, namun dia masih memiliki iman, maka keimanan ini akan menjadikan sebab dia selamat dari kekal dalam neraka. Atau bahkan jika dia mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia tidak akan pernah masuk neraka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan ampunannya. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah bagian yang paling penting dalam agama kita, dalam keimanan kita. Dan di antara keimanan yang tadi kita sebutkan adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah mengimani apa yang terjadi setelah kematian. Meskipun itu adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak nampak, tetapi Allah dan Rasul-Nya telah memberitakan kepada kita hal-hal yang terjadi setelah kematian. Maka apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang apa yang akan terjadi setelah kematian harus kita imani sebagai wujud keimanan kita kepada hari akhir. Di antaranya adalah akan adanya fitnatul qabri, akan datang ujian di alam kubur. Fitnatul qabr, yaitu su'alul malakaini lil mayyit fi qabrihi, yaitu pertanyaan dua malaikat yang akan ditanyakan kepada mayit di alam barzahnya, di alam kuburnya. Akan datang ujian yang sangat besar, akan datang fitnah yang sangat besar, yang tidak kalah dengan fitnah Dajjal, yaitu fitnah akan datangnya pertanyaan dari dua malaikat kepada orang yang telah meninggal dunia di alam kuburnya, dan tidak bisa menjawab pertanyaan ini kecuali mereka yang diberi kekokohan iman. Tidak bisa menjawab pertanyaan ini kecuali yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa bil akhirah." Allah akan mengokohkan imannya orang-orang yang beriman di dunia dan di akhiratnya. Sehingga orang yang kokoh keimanannya,
yang benar keimanannya, sebagaimana dia kokoh keimanannya di dunia, maka Allah akan memberikan kekokohan iman di akhiratnya, dimulai di alam barzahnya. Ketika datang pertanyaan malaikat yang menanyakan man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, maka dengan tegas, dengan pertolongan Allah, dikokohkan iman orang ini. Dia akan mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa Nabi Muhammad, dan Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dinil Islam, dan agamaku adalah agama Islam. Maka kemudian orang ini akan mendapatkan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya dari peristiwa berikutnya, dari peristiwa yang harus kita imani dari keimanan kita kepada hari akhir yang terjadi di alam kubur, yaitu akan mendapatkan nikmat kubur. Akan mendapatkan nikmat kubur. Alam kuburnya akan menjadi taman dari taman-taman sorga. Alam kuburnya akan menjadi nikmat yang luar biasa bagi orang tersebut. Akan dihamparkan baginya permadani dari sorga. Akan dipakaikan untuknya pakaian dari sorga. Akan diluaskan kuburannya. Akan diterangkan kuburannya. Bahkan akan dibukakan pintu sorga dan sampai bau wanginya ke dalamnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang yang tidak kokoh keimanannya, orang yang tidak sungguh-sungguh dalam beriman, orang-orang yang hanya mengaku-ngaku beriman, dari kalangan orang-orang munafik ataupun orang-orang kafir, maka diberitakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa amal murtad fayaqulu ha la adri sami'tu an-nas yaquluna syai'an wa ana qultu. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah karena dia adalah orang yang tidak kokoh keimanannya ketika di dunia. Dia hanya mengaku Islam, mengaku beriman dengan lesannya, dan dia tidak mensyukuri nikmat iman dan Islam ini dengan benar. Dia tidak mau mempelajarinya dan dia tidak mau mengamalkannya. Maka ketika akan ditanya di alam kuburnya, dia mengatakan, saya tidak tahu. Aku dahulu di dunia mendengar orang-orang mengucapkannya, dan aku juga telah mengucapkannya, namun sekarang aku tidak tahu. Maka datanglah untuk dia hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayudrabu bimirzabah, akan dipukulkan kepada orang ini palu dari besi, palu yang berduri dari besi yang sangat besar, yang disebutkan dalam hadis tidak akan mampu dipikul oleh orang satu desa sekalipun. Dipukulkan kepada orang ini sebagai siksa di alam kuburnya, dan akan dihimpit di alam kuburnya, dan dia akan merasakan siksa kubur. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita berusaha untuk mengokohkan keimanan kita, jujur dalam keimanan kita, mewujudkan keimanan kita. Kita pelajari agama kita dengan benar, kita pelajari agama kita dengan sungguh-sungguh, agar betul-betul tertancap pada diri kita keimanan, kekokohan iman, sehingga akan mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang akan kita hadapi di alam kubur nanti. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi orang-orang yang diberi kekokohan iman, yang dijaga agama kita dari hal-hal yang akan merusaknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kita semuanya di dunia dan di akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk bagian yang harus kita imani dari keimanan kita kepada hari akhir,
Setelah kita mengimani akan adanya fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur, dan adanya nikmat serta siksa kubur, maka kita harus beriman akan datangnya hari kebangkitan. Setelah manusia semuanya meninggal dunia dalam kiamat kubra, maka kemudian manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Manusia akan tumbuh menjadi jasad yang sempurna, akan tumbuh jasadnya sehingga menjadi manusia yang sempurna. Kemudian setelah itu akan ditiup sangkakala yang kedua atau yang ketiga, dan keluarlah ruh manusia dari sangkakala tersebut menuju pada jasad-jasad manusia yang telah tumbuh dari alam kuburnya. Maka pada saat itulah manusia hidup kembali setelah mati, setelah hari kiamat. Hidup kembali di alam akhirat setelah alam kuburnya. Akan menjadi orang yang bangkit dari alam kuburnya, berkumpul di padang mahsyar. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan hurla. Akan dibangkitkan manusia dari alam kuburnya dalam keadaan tidak pakai alas kaki, dalam keadaan tidak pakai baju, dalam keadaan tidak dikhitan. Dan kemudian diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara perkara yang terjadi setelah itu adalah tadnu min ru'usin nas asy-syams. Matahari akan didekatkan kepada kepala-kepala manusia, sehingga manusia pada saat itu akan kepanasan, akan kesulitan dengan panas terik matahari, hingga keluar keringat dari tubuhnya dan membanjiri tubuhnya sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dan di sana ada orang-orang, sebagaimana di alam kubur ada orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka di alam berikutnya, di alam setelah dibangkitkan dari alam barzahnya, yaitu di padang mahsyar, manusia juga di antara mereka ada yang diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya yang mulia, dari orang-orang yang beriman. Allah selamatkan mereka dari terik panasnya matahari. Di antaranya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang tidak terkena panas matahari, yang akan ternaungi dengan naungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada tempat berteduh kecuali teduhan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka orang yang mendapatkan naungan tersebut? Di antaranya ada 7. Yang disebutkan pertama kali di sini adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Yang berikutnya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia masih muda, namun dia adalah orang yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya senantiasa tergantung dengan masjid. Hatinya senantiasa berada di masjid, ingat untuk ke masjid. Meskipun dia telah keluar dari masjid setelah menjalankan sholat, kemudian dia sibuk dengan dunianya, menjalankan aktivitas dunianya, namun hatinya tetap di masjid. Hatinya rindu untuk kembali ke masjid menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu dikumandangkannya azan untuk kemudian menuju kembali ke masjid menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang memperhatikan sholatnya, mengagungkan sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, yang senantiasa hatinya tertambat tidak di masjid, termasuk dari orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian warujulani tahabba fillah, dan 2 orang yang mencintai karena Allah, yang dia mencintainya bukan karena dunia,
namun dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia melihat orang lain adalah orang yang beriman, dia melihat orang lain adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seorang rajulun da'athum ra'ah, seorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita, dzatu mansibin, wanita yang punya kedudukan, wa jamalin, dan punya wajah yang cantik, namun dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya menjadi orang yang akan mendapatkan naungan pada saat itu. Dan kemudian seorang rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seorang yang bersedekah namun dia sedekahnya dia lakukan dengan penuh keikhlasan. Dia sembunyikan sedekahnya hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dia keluarkan melalui tangan kanannya dari sedekahnya. Dan yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah, seorang yang menyendiri berzikir dan kemudian dia ingat Allah, takut kepada Allah sehingga meneteskan air mata. Jamaah rahimani wa rahmatullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita, dimulai dari alam barzah, kemudian setelah itu di padang mahsyar, dan peristiwa berikutnya sampai kemudian berujung pada dua tempat, di surga dan di neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Dan marilah kita memperbanyak selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wardallahumma an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan, Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan, Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innakas sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا واقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. Safnya diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. Tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله